Tes, selamat sore. Sore, Dok. Selamat sore, Dok. Sore, Selamat sore, sudah Dok. lihat tayangan itu, tayangan tabel tali temali bisa lihat? Bisa, Dok. Apa kalian bisa melihat? dokter. Bisa? Bisa, Ini dokter. adalah, bisa? Ini adalah, sebentar, ini adalah 11 jenis tali temali yang nanti akan kalian pelajari dengan Dr. Batan saat praktikum ya. Nanti akan saya share di WA salah satu kortinya. Terus bagaimana cara mempelajarinya biar cepat? Kami sudah menulis simpul-simpulnya yang dicocokkan dengan referensi dalam bahasa Inggris. Jadi kalian bisa lihat di YouTube atau di Google bagaimana cara membuat simpulnya. Kemudian buat simpul-simpul ini ke-11 ini dipakai latihannya. Ada hitch. Hitch itu ujung tali yang ditambatkan ke suatu benda, misalnya tiang atau batang tanaman. Kemudian ada bend, simpul yang digunakan untuk menyambung tali agar lebih panjang. Kemudian ujung tali jarak apa simpul hidup atau mati dapat ditautkan ke bagian hewan. Nanti itu akan digabungkan menjadi tali telusuk sapi Bali. Kemudian hari ini adalah tentang restrain dan tali telusuk sapi Bali. Restrain sudah dipelajari di bedah, di mana lagi di interna. Terus ketika kalian pengabdian masyarakat untuk hewan kurban saat Idul Adha juga sudah dipraktekkan ya. Jadi di sini tidak akan dibicarakan lebih lengkap karena saya anggap kalian sudah mengerti. Kemudian tali telusuk pada sapi Bali ini ada kaitannya dengan visi misi UNUD yaitu tentang budaya. Kenapa ada materi atau topik khusus tentang tali telusuk pada sapi Bali ini ada kaitannya dengan kebudayaan. Nah, sekarang restrain dulu. Restrain ada dua. Semoga masih ingat ada fisik dan ada kimia. Kemudian restrain ini saya anggap sudah paham ya. Terus yang pada pedat juga. Restrain terbaik pada sapi Bali adalah menggunakan kandang jepit dan tali telusuknya. Kemudian tali telusuk pada sapi Bali, pada sapi di Jawa dikenal dengan keluh, di Bali tali telusuk, atau dengan banyak nama lainnya ya di Jawa, bahkan pada sapi impor yang jinak pun ditelusuk. Padahal sebenarnya tidak perlu. Kalian mendengar tidak ya? Semoga mendengar ya. Nah, ini bahan bacaan yang harus dibaca adalah yang nomor 2 yang bisa dicari di internetnya. Silakan dilihat di Jurnal Medicus Veterinus yang Ferdinand Ilmi, Pabatan dan Pak Some tentang karakteristik simpul tali telusuk sapi Bali dan tali keluh sapi di Jawa. Di FKH UNUD sudah melaksanakan penelitian tentang tali telusuk. Itu dipublikasi pada 2 skripsi, yang satu oleh Ferdaniar, yang tentang karakteristik simpul tali telusuk sapi Bali dan tali keluh. Di sana menemukan banyak tali telusuk Bali yang khusus, bahkan yang ada terdaftar juga penemuannya baru. Kemudian untuk Luki Juang Arif, itu meneliti tentang karakteristik simpul tali telusuk pada pedat sapi di Bali. Dia menemukan simpul baru yang tidak ada
didokumentasikan sebelumnya oleh Verdaniar ini. Jadi tolong dicatat. Kemudian tali telusuk. Tali telusuk itu adalah tali dengan ukuran 6-8 mm. Digunakan untuk mengendalikan sapi. Dipasang dengan simpul tertentu yang melingkari tulang tengkorak dan dipasang menembus sekat hidung. Nah, disebut tali telusuk itu karena dipasang menembus sekat hidung. Mengapa dilakukan tali telusuk sapi Bali? Karena para leluhur sudah menemukan cara terbaik untuk mengendalikan sapi Bali yang diperkirakan diturunkan dari banteng. Itu yang terbaik adalah dengan tali telusuk. Kebudayaan tentang menelusuk sapi tidak ada di negara-negara Eropa atau Amerika dan Australia ya, yang ada cuma di Indonesia. Itu nanti menyebar ke segala penjuru, itu mungkin dibawa oleh para imigran Indonesia. Nah, sementara di luar negeri itu menggunakan bull ring atau harness atau penjepit hidung, tidak menembus sekat hidung. Coba perhatikan, itu tidak menembus sekat hidung. Sementara yang di Bali itu menembus sekat hidung. Nah, mengapa mesti ditelusuk? Apakah ini melanggar animal welfare? Bagaimanakah sejarah telusuk dilaksanakan? Apakah ada bukti-bukti sejarah sejak kapan telusuk sapi ini dilakukan? Terus apakah ada yang bukti-bukti pendukungnya? Kalau kalian menemukan bukti sejarah, kapan sapi Bali ditelusuk atau kapan orang Indonesia mulai menelusuk sapi itu boleh ya, tapi sementara saya belum menemukannya. Berdasarkan bukti-bukti sejarah di candi misalnya yang tertua tidak ada. Kalau di Candi Prambanan itu adalah sapi berpunuk, sapi Brahman dari India yang tidak ditelusuk. Coba perhatikan yang di Prambanan. Juga di Borobudur. Jadi kapan dimulai telusuk itu? Entahlah, tidak ada yang tahu. Tetapi berdasarkan cerita rakyat atau folklore itu ada, terutama cerita Bali. Itu ada. Kenapa sapi Bali waktu itu ditelusuk berdasarkan cerita rakyat. Nah, kalau dari cerita rakyat itu kisahnya adalah dimulai dari kalian dengar ya apa tidur ya? Oke, lanjutkan. Kalau di folklore, di cerita rakyat dulu, waktu saya masih kecil itu ada cerita. Bentar. Itu dimulai dari uh, anjing menggonggong. Kalau anjing menggonggong itu bahasa Balinya ngongkong. Anjing bahasa Balinya cicing. Jadi ada cicing ngongkong. Kalau anjing menggonggong itu kan anjing Bali ya, perhatikan mulutnya kalau menggonggong, ekornya yang lancip. Uh, Perhatikan anjing yang coklat yang ada di kampus. Perhatikan kalau menggonggong. Ekornya itu kan seperti tombak ke belakang, terus mulutnya menggonggong kan. Perhatikan. Kalau anjing menggonggong.
tanda bahaya. Kan ditanyakan, kenapa kamu menggonggong? Terus jawabannya, karena jawabannya adalah karena capung bergentayangan membawa tombak. Yang perhatikan ekornya capung itu bentuknya kan seperti tombak. Karena capung bergentayangan di udara membawa tombak. Jadi kami pikir itu adalah hal yang berbahaya. Nah, ditanyakanlah capung. Kenapa capung membawa tombak keliling di udara? Jawabannya adalah karena iblatuk ngulkul. Nah, kalau burung pelatuk, bahasa Balinya adalah belatuk. Belatuk itu kalau mau buat sarang, kan melubangi kayu. Ketika melubangi kayu itu, suaranya itu kan tuk 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 gitu, seperti suara kulkul bahasa Balinya. Nah, suara kulkul yang bertalu-talu itu adalah sebuah tanda bahaya kalau di Bali. Kalau ada suara kulkul bertalu-talu, itu bahasa Balinya kulkul bulus, seluruh masyarakat harus keluar bawa senjata ya, karena Banjarnya dalam bahaya artinya. Nah, kenapa ditanya? Kemudian ditanyalah, kenapa belatuk kulkul bulus? Karena ada kumbang badak atau kumbang tanah, itu bahasa Balinya bedude, itu membuat bola-bola terus digelinding-gelindingkan. Pernah lihat kumbang tanah ini? Dia selalu membuat bola-bola dari kotoran, kemudian menggelinding-gelindingkannya. Jadi belatuk mengira itu hal berbahaya, karena itu dia ngulkul bulus. Ditanya bedude, kenapa dia membuat bola-bola dari kotoran dan menggelindingkannya? Karena sapi pup sembarangan di jalan. Kemudian ditanyalah sesapi, kenapa sapi, bahasa Bali sampi, kenapa sampi pup sembarangan di jalan? Jawaban sampinya adalah karena manusia meliarkan mereka. Jadi mereka pup sembarangan. Kesalahan adalah pada manusia. Karena itu manusia dihukum agar mengendalikan sapinya. Manusia kemudian mengendalikan sapinya dengan menusuk hidungnya agar bisa diatur di mana nanti pup. Tidak sembarangan lagi di jalan setelah itu. Kemudian sapi ditelusuk selanjutnya sampai di keturunannya kita. Begitu folklornya ya, cerita rakyat yang menyatakan bagaimana sapi Bali itu ditelusuk. Karena tidak ada bukti-bukti sejarah, apalagi yang lukisan di gua-gua itu tidak ada. Catatan sejarah di lontar-lontar juga tidak ada. Kenapa, kapan dan kenapa sapi harus ditusuk hidungnya? Yang ada itu adalah tata cara menusuk hidung sapi dan kapan hari baik untuk menusuk hidung sapi. Nah, pemasangan tali telusuk itu dimulai ketika umur 6 bulan sampai 1 tahun ke atas atau setelah induk melahirkan anak berikutnya. Nah, yang ini ada catatannya ya di lontar-lontar atau di catatan-catatan sejarah di Bali. Jadi itu disebut padewasan. Padewasan bagi masyarakat Bali sangat vital. Hampir seluruh aktivitas tidak lepas dari ala ayuning dewasa atau baik buruknya hari. Itu sepertinya di tradisi Jawa juga ada, tapi apakah masih dilanjutkan saya kurang tahu. Yang di Bali ada wewaran, itu terdiri dari 10 wara. Umum digunakan adalah triwara yang isinya adalah anggotanya adalah pasah, beteng, dan kajeng. Triwara ini biasanya digunakan sebagai hari pasaran. Yang dipilih biasanya adalah pada saat beteng. Beteng itu artinya lurus. Kemudian pada pancawaranya, itu ada 5 umanis, pahing, pon, wage, kliwon. Kemudian ada saptawara. Saptawara ini adalah 7. Jadi sama dengan hari-hari kita Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu. Sementara dalam bahasa Bali, Minggu disebut Redite, Senin disebut Soma, Selasa disebut Anggara, kemudian Buddha, Wraspati, Sukra, Saniscara.
Kemudian pawukon. Pawukon itu jatuh, pawukon ada 30. Jatuh setiap 210 hari. Jadi otonan atau weton bahasa Jawanya itu jatuh setiap 210 hari, setiap 6 bulan. Jadi kenapa sebaiknya ditelusuk saat umur 6 bulan atau saat umur 1 oton? Itu ada dari Sinte landep, semoga yang Bali masih ingat, Sinte landep ukir kulanter taulu gumreg warige warigadian sampai dengan Watu Gunung. Nah, biasanya yang digunakan itu adalah Triwara dan Sadwara. Sadwara itu adalah 6 hari baik yang jatuhnya setiap 6 hari. Triwara adalah hari baik yang jatuhnya setiap 3 hari. Nah, yang ini biasanya digunakan. Yang umum adalah hari Selasa Kliwon, itu dalam bahasa Bali disebut Anggara Kasih, suku Bakat. Atau Soma, hari Senin, Kliwon, Uku Kuningan. Yang biasa dipakai juga adalah Beteng Was. Betengnya itu adalah Triwara, yang di tengah tadi, dan yang Was itu adalah Sadwara. Was itu dalam bahasa Bali artinya sembuh. Jadi diharapkan cepat sembuh. Biasanya untuk operasi-operasi babi, kastrasi babi juga mengambil hari baik Beteng Was. Biasanya saat Beteng Was, permintaan klien untuk kastrasi babi itu tinggi. Yang ketiga adalah waktu yang sama saat bayi itu lahir atau 1 oton. Kemudian alatnya itu di zaman dahulu menggunakan tusuk bambu, kemudian yang sekarang yang menggunakan stainless steel ya, alat bedah, gunting boles, yang penting ujungnya runcing. Kalau zaman dahulu pakai tusuk bambu atau dikenal dengan sembilu, fiber ranting yang ujungnya dibuat runcing terus tali. Pertama, dibuat dulu seperti ini. Yang ini bisa dilihat di Verdaniar Ilmi, atau di YouTube kalian bisa lihat di channelnya Dr. Taufik Mukti yang alumni FKH UNUD yang praktek di Banyuwangi. Pernah kan meraba sekat hidung sapi? Bila nanti menusuknya tepat pada sekat hidung yang ada tulang rawannya itu, maka perdarahannya akan sedikit. Bila salah menusuknya, perdarahannya akan banyak. Kemudian ditusuk hidungnya, dibuat simpul. Nah, kalau di Jawa dan di Bali bedanya adalah di Jawa talinya panjang sekali langsung digunakan untuk mengikat. Sementara di Bali disimpulkan dulu, setelah itu baru dicantolkan tali untuk menghandlenya. Jadi tali yang di Bali lebih pendek daripada tali yang di Jawa. Nah, ini adalah salah satu beberapa contoh dari simpul yang ditemukan oleh Verdaniar. Yang khas Bali adalah yang dari Jimbaran. Ya agak-agak berseni gitu. Terus ada yang overhand knot. Semua simpul ini diperoleh dari RPH ya. Sapi-sapi yang sudah dipotong itu diambil simpul tali telusuknya kemudian dikoleksi. Kemudian ada fisherman knot. Yang ini sudah dicocokkan dengan referensi. Sebelumnya, kalau untuk orang-orang Bali tidak mengenal nama fisherman knot. Paling mengenal simpul tali telusuk itu saja. Mereka tidak menamainya. Sementara orang Barat menamai setiap simpul yang mereka temukan.
dan mendokumentasikan dalam sebuah buku. Kalau kita menurunkan kepada keturunannya. Nah, itu yang disebut kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil cipta karsa dan karya manusia yang mengandung nilai-nilai luhur yang diturunkan kepada keturunannya secara turun-temurun. Itu kebudayaannya. Kemudian ini Fisherman Note dan overhand note dengan Englishman loop. Nanti perhatikan apa yang disebut loop, apa yang disebut note. Kemudian yang ini Greener, harness, Torbook note, seat band. Nah, ini yang tali tusuk sapi di Jawa. Perdaniar menemukan banyak simpul tali telusuk di Bali. Ada 16 sepertinya itu. Kemudian kalau di Jawa lebih sedikit. Ada harness, ada seat band. Kemudian seat band dengan 10 belitan. Yang seat band ini biasa digunakan untuk simpul untuk gantung diri. Yang ini adalah telusuk khas Bali. Jadi tidak ada kalau dicocokkan dengan referensi di buku-buku simpul, tidak ada. Ini adalah khusus yang dibuat oleh orang dari Jimbaran. Itu namanya Pak Kasim dari Celagi Basur Jimbaran dan Pak Kantun. Yang ini dari Sanur. Dia mirip tetapi berbeda. Itu artinya orang-orang Bali kreatif berkesenian untuk membuat simpul. Kemudian ini juga, jadi yang khas Bali dikasih nama Jimbaran Knot oleh Dr. Batan ya. Kemudian ini lagi simpulnya, perhatikan tidak? Mirip tetapi berbeda. Kemudian ini yang ditemukan oleh Lucky Juang, simpul tali tusuk pada pedet yang juga tidak ada di buku acuan Perry dan publikasinya Verdanier Ilmi tahun 2012 juga tidak ada. Yang di buku Perry tidak ada. Kemudian ini dibuat oleh Pak Mangku dan Pak Nengah dari Desa Tigaron, Karangasem. Ini dikasih nama oleh Pak Batan dan Lucky ini sebagai simpul capung atau kupu-kupu. Ada pertanyaan? Materi untuk dipelajari nanti di-share di Google Classroom ya. Terus bahan untuk yang dipraktikumkan juga nanti akan di-share di sana. Ada pertanyaan atau mau belajar mandiri?
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan boleh meninggalkan ini meeting. Selamat istirahat ya. Terima kasih, Terima Dokter. kasih.